Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai grafik dan tabel. Setelah menonton video ini, diharapkan kamu mampu menyisipkan grafik dan tabel ke dalam slide dan mendesain slide yang memiliki grafik atau tabel dengan menarik. Nah, grafik dan tabel sering digunakan dalam presentasi bisnis untuk menyajikan data. Grafik dan tabel biasanya digunakan ketika ingin menyajikan banyak data dan memperlihatkan keterkaitannya. Misalnya, ketika kalian membuat grafik, biasanya digunakan untuk presentasi laporan penjualan. Nah, grafik ini biasanya untuk menunjukkan perbandingan hasil penjualan dari bulan ke bulan. Sedangkan tabel biasanya digunakan untuk menunjukkan fitur-fitur apa saja yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh produkmu dan produk kompetitor. Nah, pertama kita akan membahas soal grafik ya. Jenis grafik dalam PowerPoint yang biasanya umum digunakan antara lain grafik kolom, grafik histogram, grafik bar, itu biasanya digunakan sebagai perbandingan beberapa item. Kemudian grafik line dan grafik area digunakan untuk menyajikan perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Kemudian grafik pie digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Sekarang, saya akan menunjukkan bagaimana cara kamu membuat grafik di PowerPoint. Di sini, saya sudah mempunyai dua contoh slide yang berbeda. Saya akan membuat grafik untuk data di slide pertama dahulu, yakni klik Insert Shape, lalu pilihan grafiknya pun akan muncul. Tapi kali ini saya akan menggunakan grafik garis. Di setiap grafik juga ada pilihan stylenya. Sebaiknya pilih yang paling jelas dilihat. Klik OK. Nah, di sini langsung muncul jendela untuk menginput datanya. Kita langsung input saja sesuai dengan tabel yang kita punya ya. Kita input dari mulai dari bulan Januari hingga bulan Mei 2019. Jika kita lihat ada 3 kolom di sini, sedangkan kita hanya butuh 1, sehingga kamu bisa resize area bloknya. Kemudian hapus data yang lain, maka akan tersisa 1 garis di grafiknya. Kita geser-geser sesuai angkanya, dan kita ganti seriesnya menjadi keterangan jumlah pengguna. Setelah semuanya sudah terinput, close jendelanya dan grafikmu sudah jadi. Itu lagi viral. Kamu bisa menyesuaikan letak grafikmu. Untuk menambahkan dan menghilangkan elemen pada grafik, kamu bisa klik tanda plus ini dan checklist semua elemen yang kamu mau tampilkan atau unchecklist elemen yang tidak ingin ditampilkan. Lalu kamu juga bisa mengubah style atau warna di icon berbentuk kuas ini. Kamu bisa memilih warna sesuai dengan keinginanmu. Terus film Leopold ada warna gitu terus. Film Leopold kameranya mati api gitu loh. Atau kamu juga bisa mengubah warna elemen di grafik secara manual dengan mengklik elemennya, lalu ubah di menu format. Karena yang saya pilih adalah elemen garis, maka pilih shape outline. Kamu bisa mengubah warnanya ataupun ketebalan garisnya. Atau jika tulisannya terlalu kecil, kamu bisa mengubahnya secara manual. Updateannya sampai tahun berapa? Updateannya sampai tahun berapa, sampai Android berapa? Dan nanti dia up to sampai berapa dia? Nah, grafik garisnya pun sudah jadi. Tapi gini mak, tapi bohong mak. Sekarang untuk data di slide kedua, saya akan menggunakan grafik lingkaran, sehingga saya akan memilih pie chart. Kamu bisa memilih jenis yang sesuai, tapi kali ini saya akan menggunakan yang paling dasar saja. Kita input datanya sesuai dengan tabel yang sudah ada. Saya pindahkan dulu agar posisinya lebih terlihat. Oh, dipakai kan? Pak. Buka bang. Itu ada apa di kipas angin? Bener sih. Bener nih. Grafik lingkaran ini memang hanya bisa digunakan untuk tabel dengan 2 kolom. Tidak bisa lebih ataupun kurang.
Pijit kamu. Kan guna tulisan bos. Waduh, Stiker sing masuk. namanya menghibur di Sama dengan grafik garis, kamu bisa menambahkan elemen depan subuh anak ngadanin dan menentukan style elemen apa yang mau kamu gunakan. Misalnya untuk keterangan bisa diletakkan di atas, di bawah, atau di samping. Begitu pula dengan keterangan pada angkanya. Klik more option untuk lebih banyak opsi. Dan di sini saya ingin mengubah angkanya menjadi persentase. Kamu terbisa. Nah dong casan asli. Nah dong casan asli nih. Asli cuma dong asli nih. Asli apa? Kita coba ubah warnanya ya. Aduh, guys. Kita pilih sesuai palette yang ada. Kayaknya aku mendot sedikit lah. Dan untuk membuat grafik ini bisa dapat dibaca dengan jelas, saya akan menambahkan beberapa Kok perubahan. aneh jadinya? Nih po. Nih. Windows R. Ini kan? Hapus gini Mana nih? change-nya. Tapi yang ini dulu yang tem. Saya akan tuliskan keterangannya berdekatan dengan angkanya, 2%. agar audiens tidak perlu bolak-balik melihat ke atas atau ke bawah untuk membaca keterangannya. Kok ke atas ini? Ih, saat ke atas sih ini. Padahal baru sebulan gitu nggak pakai ini mak. Udah biasa. Ini saya mengubahnya secara manual. Keren oh hijau lah ya, Mak. Nih, Saya akan menggeser posisinya agar lebih sesuai. Marah sih aja. Cukle enternya no, cukle akunya. Windows R, mari terus? yes. Oh lumayan, wah dia banget. Wes senangon kan yang ini. Itu pilihan gitu. Apa nih kalau lolos kontrol L? Karena saya sudah menambahkan keterangannya sendiri, jadi kita tidak perlu menambahkan lagi keterangan yang ada di bawah ini. Untuk tulisannya pun kita bisa sesuaikan secara manual, karena memang ukurannya ini terlalu kecil. Tak pakai gitu. Sekarang grafiknya pun terlihat simpel dan lebih jelas. Belum ada cari ini centang baru skip. Selanjutnya kita masuk ke tabel. Semua informasi grafik bisa juga disajikan melalui tabel. Karena sebenarnya grafik adalah visualisasi dari data yang disajikan dalam bentuk tabel. Akan lebih mudah bagi seseorang untuk melihat grafik daripada tabel. Namun, ada beberapa data yang tidak berkaitan dengan angka, sehingga lebih baik disajikan dalam bentuk tabel. Contohnya, checklist fitur-fitur yang dimiliki oleh produk tertentu, atau daftar kekurangan dan kelebihan dari beberapa produk sebagai perbandingan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara menyisipkan tabel. Yang ada pagarnya. Sekarang saya akan menunjukkan kepadamu cara membuat tabel. Di sini sudah ada sebuah tabel tentang analisis kompetitor, dan kita akan mencoba membuatnya di slide yang baru. Tem ya, tem. Tem. Caranya, klik insert, kemudian tabel. Kemudian tentukan berapa kolom dan baris yang kamu inginkan. Jika kita perhatikan, di sini kita kekurangan satu kolom. Ini nggak bisa laptopnya yang nggak berfungsi atau apa? Maka yang bisa dilakukan adalah klik layout, kemudian insert right. Setelah itu, kita copy saja langsung data tabelnya dengan Ctrl V, kemudian tekan Ctrl V di slide tujuan. Oh iya emang gitu. Oh emang berapa level? Selanjutnya, kita akan atur ukuran sel dengan blok terlebih dahulu sel yang ingin diubah ukurannya. Kemudian di bagian cell size, ubah ukurannya seperti ini. Biasanya gitu. Batasnya itu mentah tuh mau mandi perih no. Untuk mengubah warnanya, klik tabel design dan pilih sesuai warna yang ada di tabel slide sebelumnya. Sekarang saya akan mengubah desain tabel ini agar terlihat lebih jelas dan menonjol. Kamu bisa menggunakan desain yang sudah tersedia di PowerPoint,
tapi saya akan melakukannya secara manual. Saya akan blok bagian yang saya ingin ubah warnanya, kemudian saya akan ganti. Saya akan mengganti juga jenis-jenis gambar garis pada tabelnya. Coba di online beli yang di Shopee. Oh, baju Dede, Mak. Itu tampil loh Dede, Mak. Apa lagi beli? Saya akan juga mengubah warna. Nah, sekarang tabelnya pun tidak hanya terlihat lebih menarik, tapi juga lebih mudah untuk dibaca. Setelah mengetahui cara-cara untuk memasukkan grafik dan tabel, saya memiliki tips yang dapat digunakan untuk mendesain grafik dan tabel. Grafik dan tabel menyajikan banyak informasi dalam satu gambar, sehingga audiens tidak bisa langsung menangkap key message dari slide tersebut dalam beberapa detik pertama. Nah, berikut beberapa tips mendesain grafik dan tabel yang bisa saya berikan. Yang pertama adalah satu slide sebaiknya diisi oleh satu chart atau satu tabel. Yang kedua, tuliskan kesimpulan atau key message dari grafik atau tabel tersebut. Yang ketiga, buatlah kontras pada data yang ingin menjadi kunci. Dan yang keempat adalah gunakan animasi. Saya akan menjelaskan mengenai tips pertama, yaitu satu slide sebaiknya satu grafik atau satu tabel. Mengapa? Karena dalam satu grafik saja sudah banyak informasi, apalagi kalau lebih dari satu. Bisa dilihat bahwa ketika grafik-grafik itu ditempel secara bersamaan, audiens membutuhkan waktu dan fokus yang lebih untuk keep up dengan presenter. Atau kemungkinan terburuknya, mereka akan kehilangan interest untuk memperhatikan. Akan lebih baik jika satu slide berisi satu grafik saja, karena akan terlihat lebih jelas dan tersedia white space juga, sehingga lebih enak untuk dilihat. Tips yang kedua, tuliskan kesimpulan atau key message dari grafik atau tabel tersebut. Hal ini digunakan agar audiens bisa langsung memahami isi slide. Maka, tulis pesan yang sebenarnya ingin kamu sampaikan dari data yang disajikan. Dengan begitu, mereka pun akan tahu gambarannya, sehingga bisa lebih mudah untuk membaca grafik dan tabelmu. Misalnya, dari grafik yang sudah kita buat tadi, yang ingin diperlihatkan adalah terjadi penurunan di 4 bulan pertama, namun kemudian penjualan naik pesat di 2 bulan setelahnya, karena strategi baru yang telah digunakan. Maka, kamu bisa menuliskan key message-mu seperti ini. Tips yang ketiga adalah membuat kontras pada data yang menjadi kunci. Kontras di sini berfungsi untuk meng-highlight data yang berhubungan dengan key message-mu. Misalnya, berdasarkan tabel yang sudah dibuat, pesannya adalah produk keempat adalah yang paling unggul karena memiliki semua fitur. Maka, yang bisa kamu lakukan adalah pertama, menebalkan dan mengubah warna yes. Kedua, atau kamu bisa menghilangkan seluruh no sehingga hanya terlihat yes-nya saja. Atau yang ketiga, mengubah warna kolom produk keempat agar terlihat menonjol dibandingkan yang lain. Dan yang terakhir adalah gunakan animasi. Salah satu cara yang efektif agar grafik atau tabelmu dapat dicerna secara perlahan oleh audiens adalah dengan menggunakan animasi. Animasi dapat memberikan alur yang jelas terhadap grafikmu. Dan kamu pun bisa mengcustom alurnya sesuai dengan key message yang kamu buat. Mengenai cara menambahkan animasi pada grafik, akan kita bahas di video berikutnya tentang transisi dan animasi. Jika ingin tahu lebih lanjut bagaimana caranya dan animasi seperti apa yang bisa kamu gunakan dalam presentasi, jangan lupa tonton video selanjutnya ya.